Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya, membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa gelagat ya, atau ciri-ciri istri sudah selingkuh. Nah, ini tentunya adalah hal yang perlu kita pahami dan betul-betul harus kita sadari. Karena untuk memahami ini kadang sebagai seorang suami terlalu meremehkan ya. Adanya beberapa tanda berikut ini yang akan Kang Kumis sebutkan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ya. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi di setiap harinya. Nah, kira-kira tanda apa saja sih yang perlu kita waspadai ketika Anda merasakan ada banyak kejanggalan ya? Ada hal-hal yang memang terjadi di luar nalar Anda sebagai seorang suami. Ini tentunya Anda sebagai seorang suami harus mulai peka, apalagi di masa-masa sekarang ya, masa yang serba mudah untuk terjadinya sebuah perselingkuhan. Prosesnya nggak terlalu bertele-tele ya. Bisa juga melalui media sosial dengan waktu yang begitu cepat bisa terjadi perselingkuhan, nggak seperti zaman dulu. Nah, dulu saja waktu zaman masih susah, masih tetap ada perselingkuhan. Artinya susah dari sisi teknologi ya. Hal yang pertama ya, yang harus Anda pahami adalah ketika Anda mendapat pesan, entah itu bentuknya chat ataupun SMS lah ya, yang disebabkan alasan salah kirim. Nah, sementara di situ ada beberapa kalimat yang memang panggilan-panggilannya misalnya cukup mesra, sedangkan Anda sendiri sebagai suami jarang mendengar panggilan itu atau mendapatkan panggilan seperti itu dari istri. Contohnya adalah dengan memanggil sayang, dengan memanggil selamat malam, selamat tidur. Nah, ini ketika hal itu terjadi salah kirim atau terkirim ke ponsel Anda, ini dengan alasan salah kirim. Nah, kenapa bisa terjadi salah kirim? Biasanya ini kan orang ada kalanya lupa ketika suami sudah chat, tanpa disadari ia langsung membalas yang dia anggap karena dia sedang ngobrol dengan seseorang, biasanya dia nggak konsen ya. Jadi dia lebih konsen ke untuk membalas chat dari pasangan selingkuhnya ya. Ini dengan alasan salah kirim ya. Lalu kemudian hal yang kedua yang perlu Anda pahami, yaitu dia beberapa kali menanyakan hal yang sama ya, yang belum lama Anda jawab. Artinya dia lebih cerewet karena cerewetnya di sini adalah ingin memastikan ya, sebetulnya aktivitas apa sih yang sedang dilakukan suami. Nah, kira-kira ini kalau di sela-sela waktu ini dia pakai untuk selingkuh, ini aman apa enggak? Ini kan itu sebetulnya tujuannya. Makanya ia selalu bertanya berulang-ulang, ini adalah mencari titik kepastian jawaban dari Anda ya. Lalu kemudian ada juga ketika sulit dihubungi dengan alasan sosmednya dibacak atau ya bermasalah lah ya, passwordnya, tapi kok ternyata namun ternyata ada kalanya memang aktif, padahal dia bilang dibajak, tapi ada kalanya ia membalas chat dari Anda. Ini kan nggak logika ya. Jadi hal-hal seperti itu adalah adanya kejanggalan-kejanggalan yang di luar kebiasaan ya. Lalu kemudian hal yang keempat yang perlu Anda pahami adalah seringkali loh ketika kita tidak sedang bersama dengan pasangan kita dalam kondisi jauh ya, atau katakanlah kita sedang ada di luar rumah, entah kita sedang ke rumah teman atau bagaimana ya, dia bilang mau tidur, tapi ternyata online. Nah, namun hal ini juga nggak bisa dijadikan satu alasan yang tepat, karena ada kalanya ada orang yang memang tidak pernah mematikan data internetnya ya. Jadi ada yang memang 24 jam ya, ini tetap online. Tapi ada kalanya yang sering kita jumpai adalah ketika seseorang bilang mau tidur, biasanya adalah terus offline ya. Namun ternyata ini terjadi di luar kebiasaan. Dia bilang ketika Anda ajak bicara dengan Anda ya melalui pesan teks, dia bilang ngantuk mau tidur, tapi masih tetap terlihat aktif ya. Lalu kemudian bisa juga ya, hal ini adalah semata-mata untuk menghindari pengetahuan Anda. Yang berikutnya, yang kelima, yang berikutnya adalah dia tetap terlihat online, namun dia tidak membalas chat dari Anda, karena bisa juga dia menggunakan platform yang berbeda ya. Jadi dia menggunakan aplikasi lain yang berfungsi sama, tetap bisa berkomunikasi tapi dengan jalur yang berbeda. Atau ada juga dia memiliki semacam perpesanan rahasia, pembicaraan rahasia. Zaman sekarang itu sudah nggak aneh lagi ketika terjadi hal-hal seperti itu. Jadi sebetulnya sebagai suami kalau ada kalanya ya harus juga wajib lah ya mengecek kegiatan media sosial istri.
agar tidak terjadi penyalahgunaan sebetulnya ya. Lalu kemudian dia banyak interaksi dengan pria-pria lain di media sosialnya ya. Cuma mereka-mereka lah yang tahu. Sementara Anda yang mungkin pada saat itu berada dalam satu jalur, Anda tidak mendapatkan atau tidak bisa ikut berinteraksi ya. Dia hanya bisa berinteraksi atau melakukan interaksi dengan orang-orang yang mereka tuju ya. Jadi ini memang ada platform-platform khusus. Hal ini semata-mata adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diketahui oleh suami ya. Ini. Kemudian yang keenam adalah tiba-tiba ia punya sesuatu yang baru ya. Misalnya ia memiliki baju baru, memiliki apa sajalah hal-hal yang baru, tapi sementara Anda sebagai suami tidak pernah merasa membelikan dan tidak pernah merasa mengeluarkan uang. Nah, ini bisa jadi memang adalah pria lain di belakangnya yang memberikan semua itu ya. Jadi ketika biasanya ditanya ini misalnya dapat baju dari mana, terus kemudian kamu habis dari mana, biasanya ia berbelit-belit dalam memberi keterangan. Bisa jadi beda hari beda keterangan ya. Terus kemudian ketika istri Anda sedang keluar rumah, ada kalanya dong si suami itu ingin tahu ya. Yang ketujuh, ada kalanya suami itu ingin istri segera pulang. Dia bilang katanya sudah dekat, tapi kok nggak sampai-sampai ya. Apalagi kalau sudah dia pura-pura memberitahukan keberadaannya. Kita kan bisa menghitung perjalanan semacet-macetnya ya, selambat-lambatnya kalau sudah sampai di sana, seharusnya sampai di sini jam sekian. Kita kan sudah punya perhitungan. Tapi kadang hal itu justru terjadi di luar dugaan ya. Sampainya di rumah itu jauh lebih lama dari yang kita duga ya. Lalu kemudian alasan lembur ya. Nih. Alasan lembur biasanya adalah mendadak, karena ini adalah alasan yang paling sering diungkapkan ketika seseorang sedang berselingkuh. Nah, tentunya di sini Anda sebagai suami tahu dong, misalnya dalam 1 bulan istri lembur sekian jam misalnya. Ini kan seharusnya dari sisi pendapatan ia meningkat ya. Dia bilang sering lembur ya, bahkan lebih banyak jam lemburnya daripada jam kerjanya misalnya. Tapi ternyata penghasilannya segitu-gitu saja, bahkan lebih mengecil ya, lebih kecil dibanding pada saat ia belum lembur. Nah ini kan bisa dibedakan. Nah berarti kalau toh ia betul lembur, kemana uangnya selama ini ya? Itu juga perlu ditanyakan. Jadi ketika lembur tentu dong secara nominal penghasilan jelas bertambah. Lalu kemudian yang berikutnya, jika ditelepon ia selalu dalam keadaan sibuk ya. Lalu kemudian kalau toh mau menjawab pun bisa jadi dia bilang sedang ada bos, sedang meeting, sedang sibuk. Ini adalah kata-kata yang sering sekali digunakan untuk alasan ya oleh seorang istri ketika memang betul-betul punya hubungan yang berbeda di luar sana. Lalu kemudian semakin hari ya, yang ke-8, ini semakin nggak jelas arah kehidupan rumah tangga Anda ya. Jadi mau dibawa kemana rumah tangga kita ini? Semakin hari semakin tidak jelas. Jadi status suami istri ini semakin nggak jelas ya. Jadi arah kehidupan, perjalanan hidupnya itu kan seharusnya jelas. Ini mau ke sini. Terus kemudian setiap kehidupan berumah tangga tentunya selalu memiliki gagasan tentang bagaimana masa depan. Namun akhir-akhir ini justru ia enggan ketika berbicara itu. Jadi semakin tidak jelas dan sulit dimengerti apa yang ia inginkan ya. Lalu kemudian banyak ya orang-orang yang terlihat membantu dia dari sisi personal ya, seperti membayarkan seperti membayar tagihan, membayar makan siang dan sebagainya ya. Ini adalah bisa dilihat dari sisi pengeluaran ya. Biasanya ketika seorang wanita yang sudah berumah tangga ini jalan bareng, itu biasanya seperti nota belanjaan, struk belanjaan ini suka disimpan di tasnya. Ya, biasanya ketika awal-awal itu mungkin bisa diteliti sampai ke situ ya, karena dia kadang tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan suami. Namun ketika sudah sering, biasanya dia mulai berhati-hati ya, karena apalagi ketika melihat gelagat seorang suami sudah mulai curiga ya. Kemudian yang ke-9 adalah seringkali terjadi perubahan jadwal, berubah-ubah. Jadi misalnya sudah bilang ke suami kalau hari ini punya acara kesini, sudah ada acara lah ya. Namun ternyata begitu di hari hanya ia berubah lagi. Ya, bisa juga acaranya berpindah, digeser dan lain sebagainya. Ini semakin semakin hari jadwal aktivitas ini semakin tidak jelas ya. Jadi terlalu berbelit-belit ya.
Nah, biasanya hal-hal di atas itu memang sudah dibikin sedemikian rupa ya. Hal ini adalah bertujuan untuk memanipulasi situasi agar suami ini tetap percaya ya, karena kadang-kadang kegiatan si suami ini juga menjadi hal yang terduga. Nah, hal yang tidak terduga itu kan berarti menimbulkan si istri ketika sedang berselingkuh menjadi berbeda alasan, karena situasi yang di rumah ternyata berbeda, tidak sesuai dengan apa yang sudah ia rencanakan. Makanya untuk mengamankan situasi ia ikut berubah jadwal ya ini. Nah, setiap hal-hal yang terjadi itu ternyata dia tidak bisa menjelaskan ya. Kemudian ia kadang mulai bercerita tentang kelebihan-kelebihan pria lain ya, kelebihan pria lain. Dan di sini yang membuat kita apes kadang-kadang ketika kita di posisi perbandingan, secara otomatis biasanya kita berada di pihak yang kurang menguntungkan ya. Artinya ia justru lebih mengunggulkan kelebihan-kelebihan atau menunjukkan kelebihan-kelebihan yang ada pada pria lain ya. Lalu kemudian ketika si suami sudah mulai curiga, biasanya ia sengaja mengirim bekas-bekas percakapan ya melalui screenshot. Ini seakan-akan ia memang sedang berbicara sesama jenis atau sama teman perempuan ya. Ini adalah beberapa hal yang akan dilakukan ketika seseorang ini sedang memiliki selingkuhan ya. Nah sahabat, itulah 9 ciri istri sedang selingkuh, dan sebetulnya masih banyak poin-poin yang penting di sini ya. Namun karena waktu ya, bisa kita lanjut di video berikutnya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat, walaupun Kang Kumis juga percaya bahwa semua sahabat Kang Kumis memiliki pasangan yang setia ya. Dan tidak lupa saksikan terus video-video lain di channel Kang Kumis. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.